Nggak nyambung ya? Ya makanya nggak nyambung. Bidan tapi makanya, sekarang sibuknya tentang sampah ya. Karena menurut mereka ternyata menghasilkan ada hasilnya gitu. Ternyata ada hasilnya. Aye. Respon dari Gulung dengan Silakan. besar di kembangnya zaman. Das Petra ini salah satu umum. Udah lebih dari setengah. Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tapos Media, saya Nugi akan membawakan acara untuk diskusi hari ini bersama sahabat sampah. Ini kebetulan kita sudah kedatangan tamu Ibu Ratna. Salam sehat Bu Ratna. Alhamdulillah sehat selalu. Ini Bu Ratna ini adalah ketua sahabat sampah ya Bu ya? Iya betul. Yang berlokasi di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ibu boleh izin dibuka? Oke. Kita sudah prokes, tadi cek suhu di bawah. Iya. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini banyak kegiatan nih Abang Po di rumah. Bu Ratna ini luar biasa, salah satu ibu-ibu yang sangat ibu-ibu. Memang udah ibu-ibu. Emang udah ibu-ibu. Ibu-ibu yang sibuk ngurus anak, nggak kerja Bu ya? Enggak ya? Sudah dari 2007 sudah nggak kerja. Sudah nggak kerja. Pensiun dini. Pensiun dini ya. Oh, dulu di mana Ibu? Jadi saya bidan Oh, sebenarnya, bidan. jadi praktek swasta di rumah. Nggak nyambung ya? Ya makanya nggak nyambung. Bidan tapi Makanya- sekarang sibuknya tentang sampah ya? Makanya gelarnya nggak pernah dipakai karena nggak nyambung. Siap. Oke Abang Po, ini kita akan ngebahas tentang sahabat sampah di Kota Bekasi. Kebetulan nih kan sahabat sampah ini adalah sebuah komunitas ya Bu ya? Iya betul. Yang berlokasi di Perwira ya Bu? Betul. Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ini banyak banget Abang Po yang perlu ketahui apa prestasi-prestasi dan hasilnya Bu ya. Ini saya punya contekan pertanyaan Bu. Iya. Soalnya saya pikun orangnya. Oh iya. Nah, ini saya pengen tahu sahabat sampah tuh apa sih Bu? Ceritain boleh Bu? Jadi sahabat sampah itu sebenarnya ada dari tahun 2014. Jadi waktu itu ada momen yaitu Deklarasi Indonesia Bersih Sampah 2020 di Surabaya. Nah kebetulan memang anak saya menyanyikan lagu yang judulnya Sahabat Sampah di opening deklarasi itu. Nah memang waktu itu diajak oleh KLHK untuk bisa menyanyikan lagu itu di opening acara tersebut, dan lagunya kebetulan diciptakan oleh Papa Tebob, pencipta lagu anak-anak waktu Siap. itu gitu. Jadi awalnya tuh tentang lagu ya? Iya. Jadi karena Deklarasi Indonesia Bersih Sampah momennya memang jadi ada hubungannya dengan sampah. Itu lagu gitu. ciptaan Papa Tebob, Betul. dinyanyikan oleh Kebetulan anak saya, Corin B, dan waktu itu udah dialbumkan juga sih. siapa namanya? Corin B. Corin B. Iya. Usia berapa waktu itu Bu? Waktu itu usia 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Iya, baru kelas 1 SD. Udah nyanyi ya? Udah nyanyi Luar biasa, gitu. iya. Sekarang udah usia 14 tahun, udah SMP. Nah, terus selanjutnya? Nah, sejak dari acara itu, kemudian diajak roadshow oleh KLHK untuk bisa edukasi tentang olah dan pilah sampah. Dari mall ke mall, dari sekolah ke sekolah, dan itu dibiayai oleh KLHK. Kementerian gitu. Lingkungan Hidup ya? Kementerian Lingkungan Hidup Itu RI. untuk roadshow-nya tentang pengenalan Pilah sampah. pilah sampah. Ya, supaya target Indonesia Bersih Sampah 2020 itu tercapai. Tapi ternyata sekarang masih jadi cerita bersambung. Oh. Ya kan, udah lewat 2020-nya. Iya. Gitu. Dan sekarang ditargetkan lagi kan 2025 Iya, gitu. Nah, dari situ kita kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah, masuk juga ke mall-mall, akhirnya banyak yang melihat, banyak yang mengundang dan pengen ikut bergabung dengan komunitas kita. Itu komunitas dari awal namanya Sahabat Sampah? Dari awal sahabat sampah, Dari awal? karena memang menyesuaikan dengan lagu yang Oh, dinyanyikan oleh siap. anak saya gitu kan. Siap. Terus setelah itu gimana? Nah, terus mulai banyak yang bergabung. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu bergabung. Nah, saya harus membuat program untuk kegiatan ini kan berbeda umur, tentunya berbeda kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau untuk anak-anak saya bikin sanggar seni. Jadi sanggar seni Sahabat Sampah Smile Management waktu itu. Jadi kegiatannya ada nari, nyanyi, fashion show. Nah, fashion show-nya khusus
kostum-kostum daur ulang. Fashion show baju berarti ya? Iya, baju-baju khusus daur ulang dari plastik, Oh, sampah terutama plastik dari gitu? sampah plastik. Karena apa? Sampah plastik itu yang belum bisa diterima atau dibeli oleh bank sampah waktu itu. Jadi kita manfaatkan kalau sampah kardus, botol, plastik, kertas, koran itu kan bisa dibeli. Itu oleh bank tahun berapa sampah. tuh Bu? Mulai Itu sudah Sanggar mulai- Seni itu? Sanggar Seni 2016. 2016. 2016 kita sudah ada. Nah, dari situ ternyata mal-mal makin tertarik karena setiap kita pakai kostum daur ulang, mal itu jadi rame. Itu akhirnya kita setiap Sabtu Minggu itu ada kontrak dengan mal untuk ngisi acara dari mal ke mal gitu. Nah, akhirnya dari situ tahun 2017 akhirnya Dinas Pariwisata melihat atraksi kita. Jadi perjalanan Dari kita Sanggar Seni dilihat ini dari ya? Sanggar Seni itu akhirnya diundang untuk ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. Jadilah kita binaan di Sparbud Kota Bekasi itu. Oh, dari binaan Dinas Pariwisata. Akhirnya kita mulai mengembangkan kreativitas kita di kostum-kostum. Terus ada sanggar anak-anak untuk membawakan kostum itu dengan kita ngajar catwalk biar bagus membawakan kostumnya gitu. Akhirnya dari Dinas Pariwisata kita sering dikirim jadi delegasi lah untuk festival-festival budaya di kabupaten-kabupaten atau kota lainnya. Itu gitu. Ibaratnya fashion pakai barang daur ulang Daur ya? ulang. Sampah plastik Iya, gitu ya? sampah plastik gitu. Jadi kemarin kita sempat ke Kalimantan, Pontianak, ke Bandung, Karawang gitu. Di berbagai kegiatan, terus sama mewakili Kota Bekasi untuk lomba-lomba juga untuk kreativitas kostum gitu. Kalau ini kan sahabat sampah pengurusnya ibu-ibu nih ya? Iya. Rata-rata ya, betul ya? Betul. Gimana awalnya itu? Ketemunya pengajian kah atau apa gitu? Atau Jadi sebenarnya dari lingkup RW. RW? Iya. Jadi di lingkup RW kan ada kegiatan arisan. Nah, akhirnya ketemulah teman-teman itu yang kita connect, istilahnya mau nggak bergerak di bidang ini gitu loh. Maklumlah persampahan identik dengan kotor, jijik Iya, gitu iya. kan. Jadi ibu-ibunya, aduh kayak apa sih Bu? Kebetulan di tempat saya itu ada perumahan. Jadi perumahan itu rata-rata menengah ke atas gitu. Jadi untuk mengedukasi mereka untuk benar-benar mau ke persampahan itu agak gimana gitu ya. sampah Karena ya sampah gitu bukan ya? menjadi kebutuhan Iya, iya. mereka. Oh, iya, Apa iya. sih sampah ya dibuang Iya, gitu. dibuang, Akhirnya kita undang pengurus RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, baru kita diskusi, sharing lah. sharing. Bukan saya mengajari, tapi Iya. kita sharing dengan bagaimana dengan isu yang sekarang benar-benar darurat sampah, kita mau ngapain? Paling enggak di lingkungan kita sendiri, gitu kan. Siap. Nah, terus akhirnya ternyata mindsetnya akhirnya terbuka gitu. Teman-teman itu akhirnya bergabunglah satu Untuk ibu-ibu yang tadinya mungkin nggak mau, jadi mau ya? Jadi mau. Oh, ternyata membuang sampah ibaratnya hanya memindahkan sampah kita ke tempat lain. Iya. Ya kan, memindahkan sampah kita ke tong sampah, habis itu sama UPTD diangkat dibuang ke TPA. Udah lupakan gitu Jadilah gunungan sampah. Gunungan sampah. Jadi mereka akhirnya mikir, ternyata kita membuang sampah itu ibarat melakukan dosa yang terlupakan. Buang sampah melakukan dosa yang terlupakan. Membuang dosa gitu ya? Iya, jadi nggak nyadarin bahwa apa sampah yang udah kita buang itu mungkin tercecer, ya kan? Ada yang tercecer, lari ke sungai, akhirnya ke laut. Itu jatuhnya kepedulian juga ya? Iya. Terus apalagi sampah plastik itu kan nggak bisa diurai oleh bumi sekitar 300 sampai 400 tahun. Nggak bisa hancur lah ya? Nggak bisa hancur lah. Susah Sekarang ya? kita udah almarhum tapi sampah kita masih merepotkan orang banyak gitu. Makanya mikirnya, iya bener juga ya. Akhirnya mau tergerak. Mereka akhirnya mau menyisihkan waktunya untuk bisa ngolah sampah. Terbukalah jadi bank sampah. Oh, bukalah bank sampah. Dengan nama yang waktu itu kan ada perwal, ya kan? Perwal dari wali kota bahwa ada bank, semua RW wajib ada bank sampah dan di SK-kan otomatis oleh wali kota. Waktu itu namanya nggak salah Maju Jaya Makmur lah apa gitu. Nama bank sampahnya? Nama bank sampahnya itu. Awalnya ya? Awalnya gitu. Nah terus
itu Tapi kurang maju nggak efektif berjalan, nggak maju. Oh, nggak maju. Nah, nggak sesuai dengan namanya Oh, iya, gitu. iya, iya. Karena apa? Masyarakat memang belum paham betul Iya. bagaimana caranya memilah sampah itu, Heeh. gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya berjalan waktu sambil saya juga studi banding ke tempat-tempat lain, ternyata memang milah sampah rata-rata warga setor ke bank sampah. Terus pengurus yang mengolah, memilah. Nah, kendalanya karena di tempat kami perumahan itu nggak mau yang terjun langsung untuk milah. Kalaupun ada, kita harus bayarin orang. Nah, sedangkan dari hasil jual sampah aja, itu penghasilannya minim banget gitu. Nah, akhirnya kita rubah konsepnya. Sekarang kalau mau nabung di bank sampah, oke lah, nabung, ibaratnya nabung, uangnya tapi sedikit. Disedekahkan aja deh, gitu. Disedekahkan ke orang-orang yang memang membutuhkan. Tapi namanya sedekah itu kan harus memberikan sesuatu yang terbaik dari kita. Ya ibaratnya sampah pun juga begitu. Jadi tolong sebelum dikasihkan atau disedekahkan, sampah itu harus bersih dari tempatnya. Jadi kita merubah mindsetnya seperti itu. Jadi sedekah sampah jatuhnya. Sedekah sampah tapi sudah dalam kondisi baik, bukan yang berbau, bukan yang masih ada bekas kopinya, bekas apanya gitu. Nah, itu sudah berjalan sampai sekarang. Ya minimal nggak ada noda lah ya. Iya. Nggak perlu dicuci pakai sabun Iya, juga, nggak perlu ya. Nggak perlu. Jadi mereka sudah mengumpulkan dari rumah, misalkan habis minum kopi dikocok dulu, udah dimasukin ke karung. Nanti pada saat penimbangan mereka datang kondisinya udah bersih. Oh, itu banyak tuh yang melakukan itu, Bu? Banyak. Dari Tadinya hanya 20 nasabah, sekarang sudah menjadi hampir 150 nasabah. Itu rata-rata berapa persen yang nggak minta timbal baliknya? Nggak mengharap keuntungan gitu? Nah, lucunya gitu. Lucunya yang tadinya hanya nyumbang aja, nggak mau tahu. Nah, pengurus ini kan setiap bulan mesti lapor kan, Iya, ya iya. kan? Hasil penimbangan ini si A misalkan Nilainya sekian, gitu ya. si ini sekian. Mereka yang tadinya nggak mau peduli, akhirnya mau jadi nabung sendiri. Sekarang udah nggak disedekahkan lagi, akhirnya ditabung sendiri karena kebetulan. Karena menurut mereka ternyata menghasilkan Ternyata ada hasilnya, gitu. gitu. Ternyata ada hasilnya. Nah, kebetulan kita kan juga menjadi agen mininya dari PT Pegadaian yang siap. memilah sampah, menabung emas. Jadi mereka menabung. Jadi buka tabungan emas gitu ya? Buka tabungan emas. Jadi apa yang mereka jual, nasabah jual itu ditabungkan ke emas menjadi logam mulia. Jadi tabungannya itu menarik buat mereka gitu loh. Akhirnya jadi kalau nabung bisa dapat logam nih gitu. Akhirnya seperti itu. Terus kalau kayak berarti kan tadinya maju apa? Maju Jaya Makmur. Nah, terus akhirnya sampai Berubah. sekarang Oh iya. Jadi setelah konsep itu kita rubah dengan pilah sampah dari rumah karena supaya namanya, kebetulan nama itu tuh sama dengan toko bangunan depan perumahan. Gitu loh. Jadi nggak Namanya lucu lah. Maju itu ya? Iya, Maju Jaya Makmur tuh sama persis nama toko bangunan gitu. Nah, Jadi yang maju justru toko bangunannya. toko bangunannya. Bangunannya gitu. maju atau gimana? Iya. Terus gimana, Terus Bu? akhirnya kita diskusi sama teman-teman biar agak familiar karena memang nama sahabat sampah sudah mulai naik, kita rubah deh. Bank sampah kita juga kita rubah menjadi sahabat sampah. Sahabat sampah. Gitu. Akhirnya Itu bank sampah namanya sahabat sampah ya? Iya, kita bergerak mulai efektif itu dari tahun 2019. Kita sudah mengajukan SK untuk perubahan nama, tapi SK itu baru muncul tahun Februari tahun 2020. 2020 Gitu. Februari ya, setahun Iya, lah ya kurang iya. lebih ya. Jadi proses kegiatan dari 2014 itu memang kita istilahnya proses untuk apa ya, supaya bagus kegiatannya. Jadi mengolah lagi, studi banding lagi supaya bisa mencari apa ya, cara yang tepat untuk bisa orang-orang mau menabung sampah, mengolah sampah dari Berarti rumah. untuk sahabat sampah ini kan nabung sampah nih, nerima lah ya. Kita punya wadah gitu ya. Iya. Warga atau nasabah ya masanya ya. Nasabah nabung sampah, diolah lagi seperti awal nggak yang kayak ibu tadi katakan gaun dari sampah, terus tas ada juga gitu ya. Iya. Itu masih berjalan? Masih berjalan karena memang apa kita mengolah plastik-plastik itu karena di bank sampah plastik itu nggak laku. Itu loh. Jadi yang masih laku kan kayak kardus, botol plastik, gelas plastik,
Tetra Pak kayak gitu. Tapi untuk plastik multi layer itu kan nggak laku dijual. Iya, iya. Akhirnya gimana caranya? Sedangkan plastik ini banyak banget. Hanya kita membuat kreasi, gitu kan? Kreasi berupa kostum tetap berjalan, terus berupa bikin tas. Kita nganyam dari bungkus-bungkus kopi jadi tas cantik, gitu ya. Jadi tikar, jadi taplak meja. Nah, itu dijualnya gitu. kemana Bu? Barang-barang itu? Jualan toko online ada, jadi ada pemesanan seperti itu. Terus kebetulan kan kita juga main ke sekolah-sekolah ya, jadi sekolah nanti membeli, misalnya hanya dari mulut ke mulut aja. Untuk pasar resminya memang belum ada, Siap. gitu. Nah kebetulan kita juga bikin kreativitas yang eco-brick. Apa Jadi tuh, Bu? eco-brick itu dari botol bekas air mineral, kita masukkan sampah-sampah plastik tadi, multi-layer bag resek, plastik-plastik yang jajanan, dalam kondisi bersih dan kering, terus kita buat jadi bangku dan meja. Oh, disambung gitu ya? Iya, Jadi botol jadi plastik kosong diisi Dimasukin plastik. plastik dengan kepadatan Padat tertentu, ya? ya. Ada rumusnya, disambung lagi? terus dirakit gitu, jadi bangku dan kursi. Kuat ya itu ya? Gitu. Alhamdulillah kuat. Nah kita juga kerjasama dengan universitas, kebetulan dengan UNJ untuk pengabdian masyarakat, Oh, siap. gitu. Alhamdulillah sih rezeki ada aja gitu. Ada aja ya? Karena kita juga terus komunikasi, menjalin komunikasi dengan Ya, pihak-pihak lain, gitu. Tahun 2019 dari kegiatan itu alhamdulillah saya dapat penghargaan wanita inspiratif Kota Bekasi yang mengelola sampah. Jadi dari 100 finalis tersaring berdasarkan piagam, sertifikat dan lain sebagainya, tersaring 30 finalis. Kemudian ada wawancara, hanya terjaring 10 finalis, pemenang lah, 10 pemenang itu dari berbagai bidang. Nah saya hanya satu-satunya yang tidak memakai gelar, karena emang nggak nyambung tadi gelarnya, Iya, dan bidan satu-satunya yang membidani sampah, gitu. Membidani, jadi bidan sampah. Jadi bidan ya? sampah judulnya, gitu. Bagus sebetulnya itu nama bidan sampah itu. Iya. Karena kan memang bidan itu apa, mengobati ya, apa? Iya. Membenarkan. Ibu hamil lah Ibu khususnya hamil. ya. Membantu lah intinya Iya. ya. Nah kalau sahabat sampah sendiri programnya apa aja sih Bu? Selain sampah, bikin baju apa gitu? Iya. Jadi dari kegiatan sampah itu kita mikir akhirnya kan ada kas, ya kan? Dari yang mendermakan, mensedekahkan itu juga masih ada. Jadi ada kas yang cukup kita buat apa ya, gitu. Karena memang kebetulan pengurus kami itu tidak mengambil keuntungan di situ. Ini benar-benar dianggap adalah kegiatan sosial. Nah, di tempat kami itu ada fasum. Fasum itu yang tadinya buat pembuangan sampah, buat pembuangan puing-puing bongkaran rumah gitu ya. Jadi memang tanah yang tidak produktif. Akhirnya dari kas bank sampah itu kita kelola tanah itu menjadi tanah produktif untuk bisa ditanamin. Gitu. Akhirnya kita mencoba yang tadinya bertahap dari hidroponik dulu, karena memang tanahnya nggak bisa ditanamin, kita menanam dengan cara hidroponik. Itu hasil sayurnya kita jual, gitu, baik ke tukang sayur, dari mulut ke mulut, dari teman, dari grup-grup, gitu kan. Alhamdulillah ada pemasukan lebih. Akhirnya berkembang ke tanaman konvensional, kayak nanam terong, ya pokoknya jenis sayur-sayuran, ubi, jahe waktu itu. Apalagi di musim pandemi kemarin, pohon-pohon kan laku lumayan ya, kayak jahe gitu. Kita nanam gitu. Apaan aja ya? Apa aja yang bisa kita tanam? Sampai jahe ya? Iya. Bisa jadi ya jahe tanaman di sini toga, ya? bisa. Jadi kita pakai pot-pot juga. Pot-pot ya? dari karung bekas gitu. Itu kita dari penghasilannya hanya nambah. Nah, dari situ kena pandemi kan banyak yang istilahnya tidak ada pekerjaan kan, bapak-bapak akhirnya banyak yang dirumahkan. Akhirnya ibu-ibu Akhirnya gabung kepikiran. juga? Akhirnya bergabung, gimana ini caranya? Akhirnya kita mengembangkan UMKM. Iya. Ya udah memanfaatkan. Jadi jualan online. Akhirnya ada yang jualan keripik, bikin minuman dari minuman kesehatan dari hasil olah jahe, kunyit. Itu tadi gitu loh. Kita jual online. Siap. Kita nanam juga mint. Nah, kita bikin jus daun mint.
Jadi kita nanam bayam Brazil, kita buat keripik bayam Brazil. Akhirnya laku di situ. Jadi akhirnya nambah lagi. Akhirnya ibu-ibu dapat penghasilan tambahan lagi. Jadi, ya. ini adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui ibu-ibu yang jadi nasabah bank sampah. Intinya kan tadi. ibu-ibu ini ibu rumah tangga semua. Ibu rumah ya? tangga semua. Untuk Bu Ratna kan ibu rumah tangga. Kok bisa? Ini kan bidan ya. Kok bisa sih larinya? Terus caranya gimana ngatur waktunya gitu sama keluarga? Pinter-pinternya aja. Kebetulan suami dan anak-anak juga mendukung kegiatan ini. Jadi saya sangat terbantu. Gitu. Mungkin ada kuncinya apa, tipsnya gitu? Kok Ya bisa? intinya sebelum kita melakukan kegiatan di luar rumah, kegiatan yang di dalam rumah harus kita selesaikan dulu. Itu pun yang saya himbau ke teman-teman semua. Jadi jangan sampai gara-gara kita keluar rumah untuk kegiatan sosial, justru di rumah hancur ya. Nggak keurus gitu, malah ngurusin orang lain. Yang kan ada gitu. agenda kacau semua. Nah gitu, karena memang butuh apa ya dari dalam, niat dari dalam banget supaya kita benar-benar meluangkan waktu ikhlas untuk bisa melakukan kegiatan sosial seperti ini gitu. Ya ibaratnya kalau kata orang mantep ya. Gimana kalau tuh? kita lebih capek nggak mungkin hasilnya sama dengan orang yang nggak capek gitu. Iya betul. Ya kan kalau kata orang mantep tuh. Iya. Terus kalau gitu. untuk ini Bu, sahabat sampah yang berkesan apa Bu, kayak prestasi apa gitu? Oh iya. Jadi memang semuanya butuh proses ya. Proses. Jadi bertahap dan kita memang nanti tulus banget melakukan itu karena pengen melihat lingkungan sekitar menjadi bersih, pengen menularkan apa yang kita itu tadi sampah, intinya sampah, darurat sampah itu harus pengennya berkurang atau segera teratasi. Kemarin alhamdulillah bulan November ke sekolah-sekolah gitu karena pengen ada regenerasi, gimana caranya supaya ini terus berkelanjutan. Akhirnya kita bikin namanya program klasik. Ya, kelola jelantah sampah di sekolah oleh siswa kreatif. Sampah jelantah itu minyak ya? Sampah jelantah itu minyak. Sampah dan jelantah dan sampah-sampah anorganik lainnya. Akhirnya kita coba ajarin cara memilahnya, cara bagaimana ngumpulinnya gitu. Terus mereka nabung di bank sampah juga itu para siswa OSIS. Hanya seneng banget dapat uang dari itu. Dan kita kan kalau itu berapa lama Bu? Maaf Bu, dari mulai nabung sampai dapat uang yang tadi Bu katakan berapa lama tuh? Hari ini nabung, hari ini dibayar. Oh langsung ya? Langsung. Jadi kita cash. Jadi jatuhnya per kilo atau gimana? Iya, ada yang per kilo. Kalau yang jelantah kan per liter. Gitu. Kalau botol plastik saya masukin tanah kan berat tuh. Makanya itu gunanya pilah dan olah dari rumah. Jadi kita cek dulu. Berarti nggak boleh curang lah. Nggak boleh curang. Masukin ada tanah, timnya yang ngecek. Gitu. Jadi akhirnya. Berarti udah menghasilkan tuh anak sekolah itu ya. Akhirnya kasnya OSIS yang tadinya 0 ada nambah gitu kan. Siap. Terus dari mereka itu saya tanya untuk apa sih uang dikumpulkan? Gini Bu, ada temen yang pengen beli sepatu tapi nggak punya uang. Oh, siap, jadi siap. sebagiannya disumbangkan untuk menambah temennya itu untuk beli sepatu. Jadi mulia banget kan gitu loh. Akhirnya ini saya sampaikan sekolah ke guru-guru, akhirnya didukung kegiatan itu. Akhirnya kami bersama Asosiasi Bank Sampah Indonesia, ASOPSI, kita ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan, gitu. Siap. Jadi bulan November kita sudah ada kesepakatan dengan Dinas Pendidikan. Akhirnya Dinas Pendidikan memberikan ruang. 2021 ya? 2021 kemarin ya. Akhirnya Dinas Pendidikan memberikan waktu dan ruangnya supaya kita bisa untuk ke sekolah-sekolah. Nah, akhirnya sekarang sudah ada 25 sekolah yang bergabung kegiatan program itu. Setor sampah itu ya? Di sekolah masing-masing. Akhirnya sekarang guru-guru pun ikut terlibat. Oh, siap. Itu rata-rata sekolah negeri atau swasta? Negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Iya, negeri, swasta, MTS, sekolah agama, semuanya ikut bergabung. Gitu. Siap. Luar biasa. Nah, ini memang target kita kan klasik gitu ya? Klasik. Tadi ya? Target kita pengen dari tingkat TK, SD, SMP, SMA juga perguruan tinggi. Terus untuk prestasinya ada nggak yang lain Bu?
Ya untuk kegiatan-kegiatan itu alhamdulillah tahun 2020 kita dapat juara 1 kampung hidroponik. Wow. Nah, dari situ kita dapat fasilitas instalasi hidroponik dan sekarang sudah jadi binaan Dinas Ketapang gitu untuk ketahanan dapat pangan ya. ya alhamdulillah dapat hibah kemarin juga untuk program pangan lestari. Dapat bantuan juga untuk budidaya ikan, budidaya ternak ayam, juga budidaya Itu ternak satu tempat maggot. itu, Bun? Iya. Oh. Jadi kita kan Satu ada lokasi semuanya itu ya, kan. sahabat sampah itu. Iya, satu lokasi itu. Jadi kita lengkap sekarang gitu. Nah, terus kemarin kita juga lomba bank sampah juga, alhamdulillah dapat juara 3 gitu. Sekota Bekasi, Sekota Bekasi, gitu. siap, Nah, kemarin karena ibu-ibu ini kita ada kegiatan PKK kan, jadi ibu-ibu bergerak karena memang di wilayah kami ada kegiatan PKK yang aktif. Kemarin mendapat juara 1 hatinya PKK tingkat provinsi Jawa Barat. Itu. Nah, tahun ini kemungkinan juga mau ke nasional. Mewakili Kota Bekasi, Kota Bekasi. Iya. Dan Jawa Barat pasti Jawa kan, ya? Barat. Mewakili Tentang Jawa apa Barat. itu, Hatinya PKK termasuk masih lingkungan juga. Penilaiannya juga bank sampahnya, ketahanan pangannya, tentang tanaman hidroponik, tanaman toga, rumah sehatnya, lingkungan bersihnya itu. Alhamdulillah kita dapat juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat. Itu awalnya Bu, flashback lagi Bu. Awalnya berapa orang dulu? Pertama-tama gaun itu. Timnya hanya 5 orang. 5 orang awalnya. Iya, awalnya 5 orang yang 5 nekat. orang itu masih nggak sampai sekarang? Masih ada. Masih eksis Alhamdulillah, ya? masih setia Bertahan dengan saya. Ya, sekarang berapa pengurus atau anggota? Seluruh kelompok itu sudah ada 63 pengurus karena setiap kelompok saya bikinkan legalitas masing-masing. Jadi ada kelompok kesenian tadi, sanggar seni, kelompok bank sampah, kelompok wanita tani, kelompok budidaya ikan, kelompok budidaya maggot, terus pengurus PKK itu semuanya ada legalitasnya dan orangnya berbeda-beda. Siap-siap. Gitu. Itu di bawah sahabat sampah semua. Di bawah sahabat-sampah semua. Luar biasa. Kebetulan ketua-ketuanya saya semua. Ketuanya ibu semua. Sampai hari ini masih, mungkin nanti kan ADART-nya tahun 2023, mungkin bisa ada pergantian pengurus siap. gitu. Terus kalau untuk ini nih Bu, terakhir harapan lah. Harapannya apa Bu untuk sahabat sampah? Harapannya kita harus terus melakukan kebaikan. Intinya buat diri kita sendiri. Buat diri kita. Untuk kebaikan kita sendiri. Kalau misalkan ada kebaikan untuk orang lain dan ternyata ada kebaikan untuk orang lain, itu adalah bagian dari ibadah kita. Gitu. Jadi terus berbuat karena selagi kita memang masih ada di dunia ini, kita harus berbuat kebaikan untuk bekal nanti. Gitu. Ya, saya ambil kesimpulan dikit ya. Sekecil apapun peluang gitu ya Bu ya. Kalau kita profesional atau kita fokus, pasti bisa menghasilkan ya Bu ya. Betul. Hasilnya beda lah ya pasti ya. Iya. Intinya nih, Bu. sukses kita bersama. Sukses bersama. Saya kagum ya ibu-ibu gitu kan, dari 5 orang sampai besar gitu, sampai dikenal nasional nantinya kan. Insya Allah. Mudah-mudahan Ini kita maju lagi ini. Mudah-mudahan menang lagi hari nih ya. Hari Sabtu besok kita ada wawancara dengan Astra dan KLHK. Kita maju ke nasional. Sudah dilirik PT Astra. Insya Allah. Nanti kita menang jadi binaan PT Astra. Luar biasa. Mudah-mudahan tepuk tangan dong semua. Mudah-mudahan sahabat sampah semakin berkembang. Amin. Yang paling penting bertahan ya Bu ya. Insya Allah Komitmen bertahan dan berkembang. Waduh luar biasa. Bermanfaat mudah-mudahan. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama, ya atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu yang penting. Amin. Insya Allah sehat buat kita Kita semua. ada teriakan aye. Oh iya, pastinya. 3, 2, 1. Aye. Terima kasih Bu. Terima kasih.